Bayangkan nasibmu ditentukan oleh orang yang bahkan tidak punya izin resmi. Di tengah sidang yang memanas, Amarzoni mendadak punya peluang emas untuk bebas setelah tim hukumnya membongkar borok besar di balik saksi kunci. Ternyata, sosok yang mencoba menjebloskan Amar ke penjara ini diduga beraksi tanpa surat tugas resmi, sebuah cacat hukum yang bisa menghanguskan seluruh dakwaan jaksa. Apakah ini murni kelalaian prosedur aparat atau justru taktik cerdik pengacara untuk membalikkan keadaan? Simak detik-detik menegangkan saat drama surat tugas ini membuat jaksa terpojok dan ruang sidang seketika guncang. Suasana ruang sidang utama mendadak senyap saat Amarzoni melangkah masuk dengan tatapan yang sulit diartikan oleh siapapun. Udara di dalam ruangan terasa semakin tipis dan mencekam ketika majelis hakim mulai membuka persidangan dengan ketukan palu yang menggema keras. Setiap mata tertuju pada sosok aktor yang kini harus berhadapan dengan meja hijau untuk kesekian kalinya dalam hidupnya yang penuh gejolak. Ketegangan ini bukan tanpa alasan, sebab hari ini adalah penentuan apakah bukti yang dihadirkan jaksa benar-benar memiliki kekuatan atau hanya sekedar fatamorgana hukum. Tim pengacara Amar telah bersiap dengan tumpukan berkas yang siap meledakkan argumen baru di hadapan publik yang menanti dengan penuh rasa penasaran yang luar biasa. Sosok saksi kunci yang selama ini dirahasiakan identitasnya akhirnya muncul ke permukaan, membawa beban berat di pundaknya sebagai penentu nasib sang aktor. Kehadirannya di kursi pesaka disambut dengan tatapan tajam dan dingin dari tim kuasa hukum Amarzoni yang sudah mencium adanya aroma ketidakberesan. Saksi ini dianggap sebagai pemegang kartu as yang mampu mengunci kebebasan Amar, namun di balik itu semua, ada keraguan besar yang menyelimuti legalitasnya. Atmosfer di dalam ruang sidang seolah membeku saat saksi mulai memberikan keterangan awal yang terdengar sangat meyakinkan bagi pihak penuntut umum. Namun bagi kubu pertahanan, setiap kata yang keluar dari mulut saksi tersebut justru menjadi bahan bakar untuk melakukan serangan balik yang sangat mematikan nantinya. Tanpa membuang waktu lebih lama, pengacara Amarzoni langsung melancarkan serangan verbal yang menghujam langsung ke jantung kesaksian tersebut. Mereka dengan lantang mempertanyakan eksistensi dokumen administratif yang menjadi syarat mutlak bagi seorang aparat dalam menjalankan tugas negara di lapangan. Ruang sidang seketika gaduh saat pengacara membeberkan fakta bahwa saksi yang dihadirkan ternyata tidak mampu menunjukkan surat tugas resmi yang sah secara hukum. Tanpa adanya lembaran kertas yang memiliki stempel resmi tersebut, seluruh tindakan yang dilakukan saksi dianggap sebagai sebuah manuver ilegal yang mencoreng institusi. Ini adalah serangan pembuka yang sangat taktis, dirancang untuk meruntuhkan kredibilitas saksi bahkan sebelum masuk ke inti dari pokok perkara yang sedang berjalan. Absennya surat tugas dalam berkas perkara ini bukan hanya sekedar kelalaian kecil, melainkan sebuah tragedi administrasi yang sangat fatal. Bagi tim hukum Amar, surat tersebut adalah nyawa dari sebuah tindakan penegakan hukum yang adil dan transparan di negara demokrasi ini. Tanpa adanya surat tugas yang valid, maka segala bentuk pengintaian hingga penangkapan yang dilakukan terhadap Amarzoni dianggap sebagai tindakan liar tak berdasar. Mereka menekankan bahwa hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri, karena hal tersebut akan menciptakan preseden buruk bagi keadilan. Hilangnya dokumen krusial ini menjadi lubang hitam yang siap menelan seluruh argumen penuntut umum dalam waktu singkat jika tidak segera diberikan penjelasan yang sangat masuk akal. Dalam pembelaannya yang sangat emosional namun tetap rasional, pengacara Amar menggunakan metafora hukum fruit of the poisonous tree yang sangat terkenal. Mereka berargumen jika akar dari proses hukum ini sudah beracun karena cacat prosedur, maka semua bukti yang dihasilkan juga secara otomatis akan menjadi beracun. Kesaksian saksi kunci yang tidak memiliki surat tugas dianggap sebagai buah yang lahir dari proses yang tidak sah dan tidak boleh dikonsumsi oleh keadilan. Jaksa penuntut umum tampak mulai goyah saat teori hukum ini dibedah satu persatu dengan narasi yang sangat tajam dan mengintimidasi di hadapan majelis hakim. Strategi ini bertujuan agar hakim tidak lagi mempertimbangkan keterangan saksi, seberapapun kuatnya informasi yang dimiliki, karena proses asalnya sudah cacat permanen. Di sudut kursi pesak,
Amar Zoni terlihat terdiam 1000 bahasa, dengan mata yang berkaca-kaca menatap punggung pengacaranya yang sedang berjuang. Ia seolah sedang menanggung beban dunia di pundaknya, menyadari bahwa hidupnya kini bergantung pada perdebatan administratif mengenai selembar surat tugas. Ada guratan penyesalan, namun juga harapan yang terpancar dari wajahnya setiap kali tim hukum berhasil memojokkan saksi kunci yang menyudutkannya. Baginya, persidangan ini bukan sekedar urusan benar atau salah, melainkan tentang apakah ia akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sistem yang sedang menghakiminya. Setiap detik yang berlalu di dalam ruang sidang terasa seperti keabadian bagi sang aktor yang kini hanya bisa berserah diri pada keajaiban hukum dan kepiawaian dari tim pembela yang ia percayai. Pihak jaksa penuntut umum tidak tinggal diam melihat marwah kasus yang mereka bangun mulai digerogoti oleh keberatan-keberatan teknis dari tim pengacara. Mereka berusaha memberikan argumen tandingan bahwa substansi kejahatan jauh lebih penting dibandingkan sekedar formalitas surat tugas yang mungkin terselip. Namun, upaya pembelaan dari jaksa ini terasa kurang bertenaga di hadapan prinsip hukum yang sangat kaku mengenai legalitas formal penangkapan seseorang. Perdebatan sengit pun pecah, saling interupsi terjadi berkali-kali, menciptakan dinamika persidangan yang sangat melelahkan bagi semua orang yang hadir. Jaksa bersikeras bahwa saksi tetap memiliki kapasitas untuk berbicara, namun bayang-bayang cacat hukum sudah terlanjur melekat kuat dalam persepsi para pengunjung sidang hari ini. Di luar dinding pengadilan, berita mengenai saksi yang tidak punya surat tugas ini langsung meledak di berbagai platform media sosial dengan sangat masif. Publik terbelah menjadi dua kubu yang saling beradu argumen dengan sangat pedas mengenai nasib sang aktor pujaan yang sedang tertimpa musibah. Sebagian netizen merasa bahwa ini adalah taktik pengacara untuk meloloskan kliennya dari hukuman, sementara yang lain melihat adanya ketidakadilan prosedur. Kasus ini bukan lagi sekadar kasus narkoba biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi panggung perdebatan mengenai integritas aparat penegak hukum kita. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sedang dipertaruhkan, menunggu apakah hakim akan lebih memihak pada prosedur yang ketat atau pada fakta lapangan yang ditemukan oleh para saksi. Kini, bola panas berada di tangan majelis hakim yang harus memeras otak untuk menentukan nasib dari kesaksian kunci yang sedang diperdebatkan tersebut. Hakim ketua berulang kali memeriksa dokumen di hadapannya dengan sangat teliti, mencoba mencari celah kebenaran di antara dua kepentingan yang saling bertabrakan. Keputusan yang akan diambil oleh hakim nantinya akan menjadi sejarah baru dalam perjalanan karir Amar Zoni, sekaligus menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa. Apakah hakim akan berani menganulir saksi kunci demi tegaknya prosedur, atau tetap melanjutkannya demi mengejar materi perkara yang dianggap mendesak? Semua orang di dalam ruangan memegang napas saat hakim mengumumkan bahwa mereka butuh waktu untuk mempertimbangkan keberatan ini dengan sangat matang dan objektif tanpa tekanan pihak manapun. Persidangan akhirnya ditutup dengan keputusan untuk menunda agenda hingga pekan depan, menyisakan misteri besar yang belum terpecahkan bagi publik luas. Amar Zoni meninggalkan ruang sidang dengan pengawalan ketat, namun kali ini ada sedikit binar harapan di matanya setelah melihat perjuangan tim hukumnya. Ketiadaan surat tugas saksi kunci tetap menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja saat persidangan kembali dibuka untuk menentukan nasib akhirnya. Tim pengacara Amar merasa telah memenangkan satu pertempuran kecil, namun mereka sadar bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai di meja hijau. Kini, seluruh mata tetap tertuju pada kelanjutan drama ini, menanti apakah keadilan akan berpihak pada aturan yang kaku atau pada realitas hukum yang seringkali penuh dengan teka-teki tak terduga.